Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan masuk Pak Nurul. Ya, terima kasih Bu. Boleh saya duduk Bu? Silakan. Iya. Terima kasih. Iya. Mohon maaf Pak Nurul Ya. mengganggu waktunya. Ya. Hari ini saya melihat ada jadwal supervisi akademik untuk di kelas Pak Nurul. Ya. Iya. Bagaimana hari ini keadaannya Pak Nurul, sehat? Alhamdulillah luar biasa untuk kondisi saya hari ini begitu sehat Bu, dan siap untuk melaksanakan supervisi yang memang sudah dijadwalkan pada hari ini Bu. Iya, kalau gitu saya pengen tahu kesiapannya Pak Nurul ya. Ya, siap. Nanti tolong diceritakan atau disampaikan ke saya nanti mapel apa yang diajarkan untuk anak-anak, lalu materinya apa. Ya, siap Bu. Iya. Ya. Untuk pelajaran yaitu tentang perkalian Bu, matematika tentang perkalian dan media nanti yang akan saya gunakan yaitu berupa stick es krim Bu, terus ada papan nanti yang sudah tersedia dengan lengkap dengan botol atau botol minuman bekas Bu. Jadi dipadukan, ketiganya dipadukan nanti akan menjadi media pembelajaran yang menarik buat peserta didik Bu. Oh iya. Terus untuk kelengkapan untuk evaluasi anak-anak juga sudah disiapkan ya? Ya, semuanya sudah lengkap Bu, termasuk modul yang memang sudah termasuk dengan pelajaran atau pelajaran mendalam serta evaluasi. Semua sudah lengkap. Iya. Ya. Untuk apa namanya? Ini untuk digitalisasinya ada tidak nanti di kelas Pak Nurul? Ya, pastinya agar pembelajaran di dalam kelas lebih menarik Bu, saya juga akan memasukkan digitalisasi yang membuat anak-anak itu semakin tertarik dalam mengikuti pembelajaran seperti itu Bu. Ya, paling tidak sekarang anak-anak biasanya belajar sambil bermain yang disukai. Betul sekali Bu. Ya? Coba, kalau boleh tahu, saya pengen lihat untuk persiapan RPP-nya. Ya, silakan Bu. Boleh? Ya. Ya, saya lihat dulu ya. Ya, silakan Bu. Ya, untuk kelas 3 ya Pak Nurul ya. Betul sekali Bu, kelas 3. Ya, RPP-nya sudah menggunakan pembelajaran mendalam. Ya. Nah, identifikasi, desain pembelajaran. Wah, kelihatannya menarik nih Pak Nurul. Memang saya persiapkan agar nanti peserta didik itu merasa nyaman, menarik dan efektif dalam pembelajaran. Ya. Ya, sudah ada rubriknya, sudah lengkap kelihatannya. RPP-nya Pak Nurul sudah dipersiapkan dengan baik ya ini. Ya. Ya. Ini bahan ajarnya ya. Ya Bu. Saya lihat dulu ya. Ya, silakan Bu. Wah, menarik. Mudah-mudahan nanti anak-anak suka dengan pelajaran ini ya. Amin. Iya. Nanti saya sudah siapkan lembar observasinya untuk pembelajaran ini. Nanti kita mulai ya segera ya. Ya, siap Bu. Tolong dipersiapkan anak-anak dulu. Tunggu saya 3-5 menit. Siap-siap. Terima kasih. Kelas dulu Bu ya. Iya. Makasih Pak Nurul. Silakan dilanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Nurul. Ya. Pembelajarannya sudah selesai. Dan saya ingin menanyakan, apakah pelaksanaan pembelajaran yang Pak Nurul lakukan, menurut Pak Nurul artinya sudah puas Pak Nurul dengan pembelajaran yang telah dilakukan? Ya, alhamdulillah Bu, untuk pelajaran pada pertemuan hari ini berjalan dengan lancar sekali Bu, dan saya alhamdulillah merasa puas dengan apa yang sudah saya sampaikan, sehingga peserta didik itu bisa mengerti tentang apa yang saya terangkan tadi Bu. Oh iya,
Eh, kalau menurut Pak Nurul, Ya, apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai menurut Pak Nurul? ya. Untuk tujuan pembelajaran, alhamdulillah juga tercapai seperti itu, Bu. Sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu. Gitu ya. Ya, Iya. Lalu untuk proses pembelajarannya sendiri bagaimana? Apakah ada kendala ya. atau tidak? Kalau saya lihat kelihatannya Pak Nurul agak kesulitan ini dengan dua anak yang tadi gitu. Bisa Ya. diceritakan? Sebenarnya untuk garis besarnya, Bu, untuk proses pembelajaran tadi alhamdulillah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Namun memang, Bu, ada beberapa kendala yang saya temui saat proses pembelajaran tersebut, Bu. Seperti yang Ibu sebutkan tadi dan Ibu sudah hafal tentang peserta didik yang dua memang itu, Bu, yang berada duduk di pojok, Bu. Dan keduanya memang saat pembelajaran merasa seperti gimana, Bu? Seperti gelisah seperti itu, Bu. Oh iya. Apakah Pak Nurul sudah menggali kenapa mereka merasa gelisah dengan pelajarannya Pak Nurul? Ya, selama proses pembelajaran tadi, Bu, saya memang mencoba untuk memahami kedua peserta didik tersebut, Bu. Dan di tengah pembelajaran saya paham, Bu, kenapa dua peserta didik tersebut merasa kurang nyaman terhadap apa yang materi yang saya sampaikan tadi, Bu. Iya. Berarti menurut Pak Nurul, respon siswa bagaimana dengan pembelajarannya Pak Nurul? Apakah mereka kurang termotivasi atau apakah mereka tidak paham dengan pembelajaran dan metode yang dilakukan Pak Nurul? Menurut Pak Nurul bagaimana? Untuk respon siswa yang sebagian besar alhamdulillah, Bu, berjalan dengan baik. Namun untuk yang dua murid ini, Bu, memang harus butuh pengertian sehingga ada beberapa metode yang harus saya terapkan di sini, Bu. Iya, kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Ya, yang perlu diperbaiki tentunya metodenya, Bu. Pada saat pembelajaran saya menerapkan yang pertama itu metode ceramah seperti biasa, Bu, namun hanya beberapa menit seperti itu. Yang kedua yaitu metode dengan menerapkan yang seperti dijelaskan pada saat kita bertemu sebelum dilaksanakannya evaluasi seperti ini, Bu. Yaitu saya menerapkan beberapa alat, menggunakan beberapa alat seperti stick es krim seperti yang saya sampaikan kepada Ibu, terus papan dan gelas bekas, sehingga dalam proses perkalian peserta didik itu menerapkan cara-cara yang sudah saya ajarkan seperti itu, Bu. Namun dalam prosesnya kedua anak tersebut masih kurang paham, Bu, tentang apa yang saya terangkan seperti itu, sehingga butuh metode lain seperti itu, Bu. Iya. Kalau menurut Pak Nurul, kalau tadi disampaikan sudah banyak metode yang dilaksanakan, tetapi anak dua ini masih belum paham, masih belum bisa memahami apa yang dimaksud dalam pelajaran ini. Kira-kira menurut Pak Nurul, metode apa yang lebih efektif? Ya, sebenarnya saya menggunakan metode contextual teaching learning, Bu. Ya, memang sebelumnya saya mempersiapkan beberapa buah lah seperti itu, Bu. Jadi peserta didik itu membawa beberapa buah. Nah, dari buah tersebut saya manfaatkan, Bu, untuk penerapan perkalian. Selain itu saya juga padukan dengan digitalisasi, Bu. Sehingga dengan penerapan digitalisasi ini membuat kedua peserta didik tersebut merasa tertarik dengan apa yang sudah saya sampaikan. Ya, saya tadi melihat dari kelompok 1 antusias sekali kelihatannya ya mengerjakan tadi dengan pakai wood wall Jadi pakai wood wall tadi itu menarik sekali gitu Pak Nurul. Jadi bermain, belajar sambil bermain saya sangat suka sekali ya. Anak-anak kelihatannya antusias dengan permainan tadi gitu ya. Lalu ini yang ingin saya tanyakan, kira-kira sumber dukungan apa yang nanti diperlukan Pak Nurul agar pembelajarannya nanti ke depan itu lebih meningkat dalam pembelajaran yang nanti diberikan Pak Nurul di kelas 3 ini, terutama untuk materi matematika. Ya. Setelah selesai dari pembelajaran, Bu, saya berpikir mungkin yang lebih pas untuk
di kelas saya yaitu memadukan dengan digitalisasi, Bu. Jadi kedepannya saya akan menggunakan digitalisasi untuk proses pembelajaran. Terbukti, Bu, dari pelajaran yang telah saya sampaikan tadi membuat anak-anak itu begitu sangat tertarik, Bu, karena mereka bisa bermain lah seperti itu. Dan dengan bermain mereka akan paham tentang pembelajaran yang saya sampaikan seperti itu, Bu. Ya betul Pak Nurul. Saya juga melihat bahwa ketika anak-anak presentasi kelihatannya sudah cukup lumayan ya, sudah bagus sekali. Sudah bagus anak-anak. Respon mereka juga sudah cepat gitu. Jadi dari perkalian ini, dari pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Nurul, itu anak-anak sudah kelihatannya sudah ini. Terus nanti kalau untuk menerapkan hasil refleksinya gimana Pak Nurul? Ya, untuk menerapkan hasil refleksinya tentunya saya akan melakukan lebih baik lagi, Bu, lebih baik dan terus mengevaluasi lagi, Bu, apa letak dari kelemahan atau kesalahan saya selama proses pembelajaran, sehingga untuk kedepannya bisa memberikan pembelajaran yang lebih berkualitas kepada peserta didik, seperti itu. Oh gitu ya. Kalau misalnya masalah anak yang 2 tadi, itu menurut Pak Nurul bagaimana sebaiknya? Sebaiknya untuk kedua peserta didik tersebut memang harus diterapkan seperti yang sudah saya katakan tadi, memang butuh metode khusus untuk kedua peserta didik tersebut, Bu. Dan saya untuk kedepannya sudah mengetahui, Bu, apa yang harus saya lakukan. Oh iya. Terima kasih Pak Nurul, menarik sekali hari ini pembelajarannya. Saya juga menikmati pembelajaran yang dilakukan Pak Nurul. Mudah-mudahan nanti sukses untuk Pak Nurul ke depannya. Sama-sama. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Siapa minum, Bu, ya. Ya, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.